Pemirsa, Anda kembali di pemilihan serentak 2020. Kita lanjutkan dialog kita pada siang hari ini masih bersama dengan Direktur Perludem Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, kita lanjutkan di segmen ini. Tadi kita sudah berbicara soal politik uang, kemudian juga tingkat partisipasi masyarakat seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita melihat peran dari partai politik sejauh ini, Mbak Titi, dalam menjaga kadernya agar tidak koruptif? Seperti apa Anda melihat ini? Apakah partai politik benar-benar sudah memberikan tenaganya yang sudah ekstra nih agar kadernya tidak melakukan korupsi? Iya, kalau dari hasil evaluasi kami di Perludem dan juga dalam mengikuti proses pencalonan kepala daerah, ini memang lubang atau kemudian ruang kosong yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di dalam pilkada kita. Kontrol partai politik itu masih belum optimal di dalam menjaga kadernya. Jadi kader itu bukan hanya dijaga untuk bisa menang, tetapi bagaimana dia menang menggunakan cara-cara yang adil dan demokratis, jujur, adil, dan demokratis. Setelah itu bagaimana setelah dia terpilih? Mestinya partai politik juga menjadi kekuatan pengontrol agar calon yang terpilih, terutama ketika calon itu adalah kadernya, memenuhi segala janji-janji, visi misi program yang dia tawarkan. Selain itu juga kader-kader partai yang ada di parlemen itu menjadi pengawas bagi kepala daerah supaya bekerja sesuai dengan apa yang dia janjikan ketika pilkada dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Tapi itulah yang menjadi PR besar kita. Pengawasan dari partai baik secara kelembagaan pada kadernya ataupun melalui pengawasan di parlemen itu belum sepenuhnya hadir di dalam tata kelola pemerintahan daerah kita. Nah, ini yang mungkin nanti Pak Nono bisa juga menambahkan, karena DPD itu adalah penyambung aspirasi kita antara daerah dengan kebijakan nasional, tentu bisa memetakan kondisi-kondisi di daerah itu, dan ini terefleksi di beberapa kepala daerah yang kena OTT KPK ya. Mestinya kan kalau partai di daerah itu kontrolnya baik, parlemennya mengawasi dengan proporsional dan berkinerja baik, hal itu bisa dicegah sejak awal tanpa harus terjadi praktik korupsi yang berujung pada OTT KPK dan bisa menimbulkan kepercayaan publik yang menurun terhadap partai ataupun pemerintahan daerah. Oke, Mbak Titi, sebagai afirmasi berarti kalau tadi untuk calon-calon yang diusung beberapa partai begitu, ini akan diawasi oleh partai politik. Bagaimana dengan mereka yang maju di jalur independen? Siapa yang sebetulnya mengawasi? Iya, kalau calon perseorangan justru pengawasannya biasanya intensif tuh. Memang ada beberapa keunikan ya kalau calon perseorangan. Mayoritas calon perseorangan yang menang pilkada itu berujung dengan okupasi atau mereka beralih menjadi pemimpin partai. Itu terjadi misalnya di Batubara, di Garut, begitu ya. Jadi ada kecenderungan untuk mengkader partaikan calon perseorangan yang menang pilkada. Tapi ada juga justru kepala daerah yang sedang menjabat malah sekarang maju lewat jalur perseorangan. Contohnya di Jember begitu ya, Ibu Faida. Dan biasanya kalau dia menjadi kader partai seperti di Batubara, di Garut, walaupun ujungnya agak kurang bagus, maka sama pengawasan juga akan tidak terlalu baik ya, tidak akan terlalu optimal. Tetapi kalau dia tidak menjadi kader partai, nah ada potensi untuk terjadi friksi antara partai-partai yang ada di DPRD dengan kepala daerah yang sedang menjabat. Itu bisa kita lihat di Jember misalnya ya. Nah, ini yang harusnya kita juga antisipasi. Mari kedepankan kepentingan kepemimpinan dan pengelolaan daerah yang betul-betul baik begitu. Sehingga kepala daerah bisa bekerja memenuhi apa yang dia janjikan kepada masyarakat, tetapi partai juga menjadi kekuatan penyeimbang secara proporsional di dalam mengawasi dan memastikan kinerja kepala daerah berjalan sesuai dengan aturan main serta apa yang sudah dia janjikan sebelumnya sejalan dengan koridor hukum, begitu. Ya, mekanisme apa yang bisa dilakukan Mbak Titi untuk kemudian meminta akuntabilitas dari kepala daerah untuk merealisasikan visi dan misinya? Iya, kalau kita sebagai pemilih tentu sudah banyak saluran yang saat ini bisa kita manfaatkan. Media sosial berkembang demikian rupa, demikian pula dengan teknologi digital. Saya berharap pemilih itu ramenya bukan hanya ketika pilkada,
Tetapi mari ketika seorang pemimpin itu terpilih, tidak lagi pendekatannya itu emosional, pendukung atau bukan pendukung, hater atau lover gitu ya. Tetapi jadilah pendekatan mengedepankan prinsip kewarganegaraan, civic culture. Jadi kultur kewarganegaraan kita itu kita bangun. Mari kita cek apakah janji-janji yang dia sampaikan dia penuhi. Kita awasi pembangunan infrastruktur, kita awasi pelayanan publik. Kalau ada pelayanan publik yang meminta uang atau kemudian transaksional, sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang atau kemudian bangun budaya kritis secara proporsional menggunakan media sosial. Selain itu, kalau kita adalah anggota partai atau pengurus partai, tentu salurannya akan lebih mudah karena melalui partai politik kita, melalui wakil-wakil kita di parlemen, kita bisa bersuara. Ini jadi tantangan besar, Mbak. Pilkada itu adalah saluran untuk sirkulasi elit, memilih pemimpin yang akan menjadi pemandu kita untuk membangun daerah. Tetapi pemimpin itu harus diawasi. Karena tadi ya, partisipasi warga tidak berhenti hanya di bilik suara. Justru ujian partisipasi warga adalah ketika pemimpin terpilih dan upaya kita memastikan pemimpin terpilih itu memenuhi janji-janjinya yang sudah dia sampaikan ketika pilkada. Jadi pengawasan dan partisipasi politik itu berjalan terus-menerus pada saat sebelum pilkada, saat pilkada, ataupun sesudah pemimpin terpilih melalui proses pilkada. Baik, saya kembali ke Pak Nono Sampono, sudah kembali terhubung bersama dengan kami. Pak Nono, sebagai closing statement Anda, seperti apa kemudian pengawasan yang sudah, sedang, dan akan dijalankan atau dilakukan oleh DPD RI terkait dengan visi misi dari calon kepala daerah ini? Ya, jadi begini, tadi kan membahas ada beberapa tentang janji-janji, ya. Poin pertama itu janji-janji, yang kedua tentang money politik, dan yang ketiga tadi saya angkat tadi tentang banyaknya kepala daerah yang terkena masalah hukum, masalah keuangan. Ini ada korelasi nih karena masalah uang ini. Memang ruangnya ada, pertama adalah direkomendasi dari partai itu tidak jarang ada di situ, dan bahkan sebagai para calon sudah secara terbuka dan Mendagri juga menyampaikannya. Seorang bupati, kepala daerah, malah angka-angkanya disebutkan. Kalau tidak salah saya pernah dengar Mendagri mengatakan untuk bupati aja udah paling tidak 50 M. Yang kedua adalah provinsi bisa lebih dari itu, 2-3 kali lebih dari itu. Nah, dari sini kita lihat bahwa di mana kira-kira ruang itu. Pertama menurut saya direkomendasi. Yang kedua adalah di masyarakat itu sendiri. Ada amplop, ada dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah bisa terjadi kolaborasi antara calon dengan penyelenggara. Jadi ini 3 ruang itu yang harus kita lihat. Oleh karena itu memang ini menjadi catatan kita semua bahwa penyelenggaraan pilkada serentak khususnya kualitasnya harus kita tingkatkan. Pertama tadi itu kita menekan sejauh mungkin tidak terjadinya money politik, baik dengan partai politik maupun dengan penyelenggara ataupun dengan masyarakat. Yang kedua, sedapat mungkin juga kita berharap hasil yang dicapai, kita mendapatkan pemimpin atau kepala daerah yang terbaik, kira-kira begitu. Nah, terkait dengan janji-janji, saya kira ini nanti akan fungsi kontrol masyarakat itu juga akan melihat bahwa mana kepala daerah yang memang konsisten dengan janjinya, mana juga yang tidak. Nah, nanti pasti akan ada kontrol-kontrol selama yang bersangkutan memimpin atau nanti pada periode berikutnya. Memang kita tidak bisa saat ini serta-merta semuanya bisa diselesaikan. Tapi paling tidak dengan adanya kontrol dari masyarakat, dari lembaga, dan bahkan dari dewan, baik khususnya oleh DPD, saya kira ini akan kita berharap semakin ke sini semakin lebih baik. Satu lagi adalah masalah dinasti politik. Ini juga menjadi catatan kita tersendiri karena begitu banyak kepala daerah yang dia selesai istrinya yang meneruskan atau keluarganya dan seterusnya. Nah, ini juga cukup banyak yang terjadi sekarang ini. Memang secara hak asasi sah-sah saja, tetapi
bagaimanapun juga etika jangan ditabrak. Karena nantinya kalau ini menjadi persoalan tersendiri, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ya pasti akan ada catatan tersendiri oleh masyarakat untuk katakan menghukumnya. Paling tidak memilih lagi kembali. Dengan visi misi yang sudah dipaparkan pada saat debat beberapa waktu yang lalu itu benar-benar dapat direalisasikan oleh lebih dari 700 pasangan calon seperti itu atau mereka yang terpilih nanti pada Pilkada 2020 ini, dan juga fungsi monitoring atau controlling dari DPD RI juga tetap berjalan. Pemirsa, demikian dialog siang hari ini yang sudah kita bahas terkait dengan visi misi calon kepala daerah. Kami sampaikan terima kasih kepada Direktur Perludem Mbak Titi Anggrani dan juga Pak Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI yang sudah bergabung bersama kami dalam dialog siang hari ini.